Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihil a'immatil budur. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Tidak semua perbuatan Rasul itu mesti diikuti. Sekalipun perbuatan Rasul itu adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah at-tariqah. At-tariqah itu adalah jalan. Semua yang pernah dijalani Rasul itu namanya sunnah. Sunnah itu adalah manukila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au hammiyatin. Masih banyak au. Maksudnya adalah apa yang berasal dari Rasul, apa yang disandarkan dari Rasul, apa yang dinukilkan dari Rasul, itu namanya sunnah. Ucapannya Rasul adalah sunnah, perbuatannya Rasul adalah sunnah, diamnya Rasul adalah sunnah, cita-citanya Rasul adalah sunnah. Semua yang dari Rasul itu namanya sunnah, termasuk cita-citanya. Cita-citanya itu contohnya begini: la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Kalau seandainya saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa pada tanggal 9 Muharram, bukan hanya tanggal 10-nya. Tapi termasuk ini namanya cita-cita, itu juga sunnah. Sehingga 9 Muharram itu kita kadang puasa 9 Muharram, Rasul belum lakukan itu. Yang dilakukan 10-nya. Tapi itu sudah merupakan sunnah, cita-cita. Saya ulangi. Jadi sunnah itu ucapannya Rasul, perbuatannya Rasul, diamnya Rasul atau pengakuan, cita-citanya Rasul. Tapi tidak semua itu mesti diikuti oleh umatnya. Perbuatannya Rasul sunnah, tapi beberapa perbuatan Rasul justru haram hukumnya diikuti. Jadi kalau orang berkata mari kita ikuti Rasulullah, apa yang dilakukan Rasul kita mesti lakukan. Kalau tidak pernah dilakukan Rasul lalu kita lakukan bid'ah, dan bid'ah itu mesti dalalah. Dalalah itu sesat, sesat itu neraka. Pelan-pelan. Rasul itu 11 istrinya. Sunnah juga itu. Magi pigau nih. Akade beneta coba nih tanyana sunnah tuh ku sunnah bakadua kok. Sunnah kan semua yang dilakukan Rasul. Itu satu riwayat 9 istrinya, satu riwayat 11 istrinya, satu riwayat 13 istrinya. Kenapa beda-beda riwayat ini? Cara menghitungnya. Yang tulis 9 karena dia tulisannya yang janda. Yang tulis 11 termasuk yang gadis. Yang tulis 13 karena hanya ada yang dinikahi baru cerai. Jadi mengkaji Islam itu amat luas. Sampai diungkapkan oleh Allah dalam suratul Kahfi, meskipun seluruh air dijadikan tinta, tangkai pepohonan dijadikan pena, dedaunan dijadikan kertas, ditulis penjelasannya semua itu, habis semua, ilmu Allah tetap tersisa. Nah kalau demikian, jangan sombong, jangan cepat-cepat kita menghakimi orang, apalagi kita tunjukkan tempatnya di neraka. Pelan-pelan, biarlah Allah yang nilai. Karena orang itu salah menurut kita, belum tentu salah menurut Allah. Salah menurut kita, menurut Allah belum tentu.
Saya bawa orang Cina tawaf. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya mau terima beres. Apa? Terima beres. Maksudnya apa yang dibilang Ustaz itu juga saya bilang terima beres. Ini orang Cina biar Rabbana atina fid dunya dia tidak hafal. Dia megang di kain ihram saya. Saya teriak-teriak Rabbana atina, Rabbana. Dia bilang lambana. Coba, menurut ilmu tajwid, menurut makhraj, menurut fasahah kan salah. Mestinya Rabbana, dia baca lambana. Tapi meleleh air matanya membasahi pipinya. Beranikah kira-kira saya berkata salah? Itu. Ini contoh ini. Sufyan Ats-Tsauri ulama besar. Tidak ada pesantren yang tidak mendengarkan nama itu selalu disebut-sebut. Dia ahli tafsir, dia ahli hadis, ahli segalanya. Pernah ketemu dengan teman lamanya. Teman lama anggaplah waktu SD, tapi dewasa udah ketemu. Sufyan Ats-Tsauri dorong temannya jadi imam. Kata temannya, jangan saya kan hanya pengembala, engkau yang imam. Kata Sufyan Ats-Tsauri, menurut ilmu fikih yang afdal imam itu adalah tuan rumah dan saya ini adalah tamu, maka engkau yang imam. Pendek cerita, tampillah jadi imam. Tapi menurut pendengarannya Sufyan Ats-Tsauri lebih banyak salahnya daripada betulnya, karena susah membedakan antara so dengan syah, antara ha, kho, ha, susah membedakan. Mestinya dibaca khalaqallahu, Allah telah menciptakan. Dia baca halakallahu, Allah telah mencukur. Halakallahu, Allah telah menghancurkan. Beda sedikit saja. Belum lagi panjang dan pendeknya itu berpengaruh. Contohnya Jamaluddin atau Jamaluddin, yang mana benar? Yang benar Jamaluddin, keindahan agama. Tapi kita orang Bugis, oi Jamaluddin. Jamaluddin itu onta agama. Salah kan? Ini contoh saja. Anggaplah seperti itu caranya imam. Tidak mengerti panjang pendeknya. Mestinya dibaca Allahu Akbar, tapi dia baca Allahu Akbar. Menurut ilmu fasahah ini kan salah besar. Menurut kita, tapi menurut Allah belum tentu salah. Nah ini tadi ini temannya Sufyan Ats-Tsauri seperti itu bacaannya. Pendek cerita, sesudah selesai anggaplah salat subuh, Sufyan Ats-Tsauri sebagai ulama besar dia pingin mandi. Kasih tahu temannya, mana WC-mu, mana toiletmu, mana kamar mandimu, saya mau mandi. Kata yang imam ini, teman lamanya, ini kan kampung, ini kan pedesaan, ini kan pedalaman, tidak ada kamar mandi. Kalau orang mau mandi, di situ dibawanya pohon kayu besar yang sungai itu. Ke situ saja, anggaplah itu kamar mandi, tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang lewat di situ, tidak ada. Maka dia di situ pergi mandi. Begitu dilucuti pakaiannya, dibuka satu-satu, dia simpan di atas batu, dia mandi. Udah kedinginan dia, tiba-tiba mau naik ambil sarungnya, pakaiannya, muncul seekor singa langsung duduk di atas kainnya. Ada singa. Maka menggigil karena takut. Dia coba usir, singa itu seakan-akan mau menerkam, mau loncat. Terpaksa kedinginan di situ. Temannya yang imam tadi bilang, mana Sufyan belum pulang-pulang. Dia telusuri, oh ternyata ada singa di atas kainnya. Dia teriak, ini yang imam asar, ta'al. Maksudnya, woi singa sini. Langsung singa itu lari ke depannya. Dia putar telinganya. Kau tidak tahu itu ulama besar di bawah itu, hafal Quran, ahli hadis, ahli fikih. Kenapa kau duduk di kainnya? Pergi. Singa itu pergi, hanya ekornya yang goyang-goyang. Tercenganglah Sufyan Ats-Tsauri. Dia bilang, woi, apa kau baca? Jujur saya dengarkan tadi kau imam, sepertinya lebih banyak salahnya dibanding betulnya. Tapi aneh, kenapa kau bisa putar telinganya singa?
Ajarkan aku itu ilmumu. Oh, bagaimana saya mau ajar? Kau hafal Quran, ahli tafsir. Saya malu. Dia bilang, ya betul itu, karena bacaanmu salah-salah tadi memimpin salat. Tapi kenapa kau bisa putar telinganya singa? Kata ini temannya, begitu saya lihat singa itu adalah kekuatan, maka langsung terketok dalam hatiku menghadap Allah. Bergetar di sini, ya qawiyyu man lidha'ifi ghairuka, wahai Tuhan yang amat kuat, siapa yang akan menolong hambamu yang lemah ini selain darimu? Hanya itu yang muncul dalam hatiku. Ya qawiyyu man lidha'ifi ghairuka, wahai Tuhan yang amat kuat, siapa yang akan menolong hambamu yang lemah ini selain daripada Engkau? Sufyan sudah dengar bacaannya kan? Nah, itu singa masih ada satu ekor, coba putar juga telinganya. Tidak berani. Tidak berani. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat ketampanan, kefasihanmu, tapi Allah melihat hatimu. Kalau begitu jangan terlalu cepat kita persalahkan orang, apalagi kita tunjukkan tempatnya di neraka pelan-pelan. Islam ini amat luas. Islam ini bukan 2 tambah 2 berapa, bukan. Karena 2 tambah 2 berapa, hanya satu jawabannya, 4. Tapi Islam itu angka 4 itu berapa ditambah berapa? Maka Bapak jawab 1 tambah 3, betul. Pak Prof jawab 3 tambah 1, benar. Yang satu jawab 2 tambah 3 kurang 1, cocok toro. Seperti itu Islam. Jadi jangan hanya perbedaan sedikit saja langsung bid'ah, musyrik, neraka. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Coba merenung sejenak, Pak. Islam luas. Kue itu banyak. Kue itu banyak jenisnya. Jangan hanya yang dikenal jalan kote. Begitu melihat kue donat dia bilang bukan kue ini, bid'ah. Begitu melihat pawa dia bilang bukan kue ini, bid'ah. Tuh. Dan Rasulullah itu orangnya amat bijak. Contoh Pak, Rasul sholat Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa bainal khotaya, doa iftitahnya sampai akhirnya. Muncul sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai akhirnya. Lektornya baca, tapi kedengaran ke depan. Begitu selesai sholat Rasul balik, lalu berkata, man qail, siapa yang bicara? Niga ya roh, siapa itu? Saya Rasul. Oh, kau yang baca Allahu Akbar kabiran? Ya Rasul. Kata Rasul, ketika engkau baca itu bertumpuk malaikat di sekitarmu mencatat kata-katamu. Rasul tidak berkata bid'ah, neraka nugap kau. Saya baca Allahu mau baik, kenapa kau Allahu Akbar kabiran? Nah, pengakuan seperti ini itulah namanya takrir. As-salatu khairum minan naum bukan dari Rasul itu, dari Bilal bin Rabah, dan Rasul tidak pernah ajarkan. Bilal bin Rabah azan, hayalas shalah balik kanan, tidak kelihatan Rasul. Hayalal falah, tidak kelihatan Rasul belok kiri. Wah, besar dugaan. Atin roinji ka apa? Matin romupi ka apa? Oh, nagasa siseng as-salatu khairum minan naum, lebih bagus salat daripada tidur. Langsung muncul Rasul dan berkata sodakta, tongek kok betul. Nah, apa namanya itu? Takrir. Jadi biarlah Allah yang menilai hambanya, jangan kita, karena Islam itu amat luas. Dan memahami dalil itu memerlukan alat. Kalau tidak menguasai alat, jangan berkata menurut saya. Lebih bagus kutip menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, menurut Ahmad bin Hanbal. Pokoknya kutiplah pendapat ulama. Amirul Amri bukan ulama. Meskipun kadang dipanggil kiai. Dipanggil kiai karena adatnya di pesantren. Saya pimpinan pesantren, biasanya orang berkata mana kiainya, bilang itu. Nah, sehingga orang sudah terbiasa dengar kiai.
Padahal dia panggil saya kiai, padahal saya tahu ilmu saya amat sedikit. Tuh. Saya bukan ulama, meskipun saya pengurus di majelis ulama. Saya ketua komisi dakwah Sulawesi Selatan majelis ulama. Tapi saya bukan ulama. Ulama itu yang menguasai ilmu alat, menguasai nahwu, saraf, balaga, usul fikih, usul hadis, usul tafsir, menguasai alat ini dan mampu memfungsikan ulama. Saya hanya mengenal alat itu, tapi tidak tahu saya memfungsikan. Kalau orang pidato saya tahu ini namanya usul fikih, ini namanya usul hadis, ini namanya usul tafsir, ini namanya balaga, ini namanya nahwu, saya tahu. Dan karena saya bilang oh salah barisnya ini. Tuh. Tapi di saat saya disuruh memfungsikan itu saya nggak sanggup. Saya tahu ini namanya garagaji, ini namanya katang, ini namanya sekopang, ini namanya cangkul. Tapi jangan coba-coba suruh saya garagaji, pasti bengkok kiri kanan. Berarti saya bukan tukang, hanya mengenali ilmu alat pertukangan. Seperti itu. Ada kadang orang belum apa-apa mau kasih bacaan di tuna sinulungan langsung neraka. Pelan-pelan. Iya. Lalu dalil-dalil itu mesti difahami. Ini kalimatnya bentuk ma'rifah atau bentuk nakirah, mutlak atau mustarak, am atau khas. Itu banyaknya itu. Ini mesti pakai dalil, ayat, hadis, qiyas, ijma, atau pakai kaidah usul. Tuh. Ya Allah ya Rabb. Contoh-contoh Pak. Lain itu syariat, lain syiar, lain adat. Kalau syariat mesti kita bicara dalil. Mengeluarkan zakat fitrah, beras atau uang atau gandum. Karena zakat itu adalah syariat, maka dibutuhkan dalil. Mana dalilnya? Imam Syafi'i berkata zakat fitrah mesti beras. Beras itu dalil qiyas, yang disebut dalilnya adalah gandum. Abu Hanifah berkata boleh uang. Pada lain kan? Pada lain. Imam Syafi'i berkata mesti beras atau makanan pokok. Abu Hanifah berkata boleh uang. Sudah beda. Ya Allah, luasnya ini Islam Pak. Kalau syariat bicara dalil, tapi kalau syiar bukan bicara dalil, kaidah usul. Kaidah usul. Contoh. Bagi yang mau memperingati maulidnya Rasul dengan hiasan telur segala macam, itu bukan syariat Pak, syiar. Syiar agama. Bahasa praktisnya syiar itu adalah promosi. Kalau kita melihat orang pakai toga, baju begini panjangnya, songkoknya kayak begini, maka orang berkata mahasiswa apa itu wisuda, ya kan? Berarti pakai toga itu adalah syiar, promosi. Karena dengan melihat itu orang akan berkata wisuda fakultas anu, berarti syiar, promosi. Kalau bapak melihat bendera putih di depan rumahnya orang, itu namanya syiar. Pertanda apa Pak? Kematian. Jangan tanya mana ayat hadisnya bendera putih kalau kematian, pasti tidak ketemu. Karena bukan syariat, syiar. Kalau melihat janur kuning di depan rumahnya orang, itu syiar, pertanda apa Pak? Orang kawin. Jangan tanya mana ayat hadisnya kalau orang kawin ada janur kuning. Kapan mencari ayat hadisnya pasti tidak ketemu. Dan di saat tidak ketemu jangan berkata bid'ah. Itu bukan syariat, syiar.
Mendengarkan pui-pui, orang berkata, niga mapa boting. Niga boting. Kenapa kau nanya itu ada pui-pui? Nah senene sangkala botis sih. Contoh. Yeah. Itu adalah syiar. Jadi kalau syiar jangan tanya ayat hadisnya, pasti tidak ketemu. Terus apa? Itu namanya kaidah usul. Buka kaidah usulnya. Kaidah usulnya berkata, al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadullu ad-dalilu lit-tahrimi. Pada dasarnya sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang menunjuk bahwa haram. Jadi sepanjang tidak ada dalil berkata haram, lakukan. Jadi kalau seandainya ada yang memperingati kelahiran Rasul lalu pasang telur hiasan, itu promosi. Karena begitu melihat orang bawa telur warna-warni, orang berkata, wih, mesti apa maulid? Dia bilang istiqamah. Kenapa kau tahu maulid? Bilang itu telur warna-warni. Jangan tanya mana hadisnya bawa telur. Tidak ada. Karena itu bukan syariat, tapi syiar. Jelas? Jelas. Adat lain lagi. Adat lain lagi adat. Contohnya, kuma pak boting laugi orang nikahan. Biasanya pengantin laki-laki itu yang dilewati naik kain putih, Pak. Kain putih. Jangan tanya mana ayat hadisnya, pasti tidak ketemu. Iya. Ini adat, tapi adat itu punya makna. Sangat bersih, putih, suci hatiku menerima kedatanganmu di tempat ini. Ayo masuk nak, bersama dengan rombongan yang ngantar engkau. Begitu masuk ditaburi beras. Ya, ini ada. Begitu taburi ya, tapi punya makna. Endre no maina. Nah ki aja natin romi mupongang, apa elok mandre berat tuh benem usaha kok. Itu ada. Kita mau bilang mubasir, bukan mubasir itu karena dimanfaatkan. Apa manfaatnya? Taburnya. Dan itu bukan satu karung ditaburkan ala kadarnya. Oh, mubasir itu karena tidak. Oh, saya bilang justru bapak yang mubasir. Kenapa saya mubasir? Coba lihat bajunya, 4 kanton dah. Padahal satu saya ditempati pulpen, buang saja itu yang 3. Ada lagi telinganya, bajunya di sini. Pacapu kain ini mubasir. Ya Allah ya Rabb. Iya kan? Nah, kalau adat, nah contoh lain lagi. Adatnya orang Bugis kalau lewat di depan orang, jongkok, lalu turunkan tangan, sambil jalan lalu ngomong. Tabe. Mana ayat hadisnya? Pernah dapat begitu bahwa apabila lewat di depan orang jongkoklah lalu turunkan tangan jalan sambil ngomong tabe. Ada yang pernah dapat rawahul Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah? Tidak ada kan Pak? Tapi kapan tidak tabe? Si Kobi tahu nih ganan aro digaga Pancasila. Itu tidak sopan. Padahal tidak ada hadisnya. Yang ada kaidah al-adatul muhakkamah. Adat itu adalah hukum. Jadi kapan tidak beradat, melanggar hukum berdosa. Dia bilang di Mekah tidak ada tabe-tabe di Mekah karena lain kampung, lain adatnya. Di Mekah sudah assalamualaikum, kadang orang sudah lewat di atas pundak kita. Tidak ada orang tersinggung itu karena memang kampungnya orang. Tidak ada kan Pak? Tapi jangan coba-coba praktekkan di Makassar, Sulawesi. Dia bilang di Mekah tidak ada tabe-tabe. Like itu ya roh. Tuh. Tapi ada juga kebiasaannya orang Saudi tidak bisa dipraktekkan di Makassar. Apa itu? Orang Saudi kalau marah-marah besar suara bobo. Semakin merapatlah sama dia. Kemudian berusaha pegang janggutnya. Baru tarik sedikit lalu berkata sallu ala nabi. Maka dia peluk kita.
lalu berkata maafi muskilah, no problem, dia gak ada masalah. Coba perhatikan di Makassar, begitu marah pasti tajanggo na sallu ala nabi, asadiga ka sallu ku jago ko. Lain kampung, lain adatnya. Jadi kalau orang mau diskusi, mau bicara, perjelas dulu. Kita bicara syariat atau bicara syiar atau bicara adat. Tuh. Lalu kalau selalu orang berkata kita mesti ikut sama Rasul, bagaimana itu Rasul istrinya sekian, mau ikuti? Dan Rasul itu boleh menikahkan anaknya orang tanpa memberitahu orang tuanya itu perempuan. Nanti sudah dinikahkan baru berkata, kau jemput istrimu, kasih tahu abahnya, saya telah menikahkan engkau dengan anaknya. Bagi Rasul sah, bagi umatnya haram. Adakah contoh? Ada. Cuma kalau ini saya bahas semua sampai duhur, tidak mungkin selesai kajian kita. Dan saya amat letih, boleh dikata belum tidur saya. Karena dari Jeneponto Pak Perok Tahir itu telepon saya, mata anak kasih di Dewisi. Dan jujur jadwal saya ini di Resin Center kompleks perumahan dosen UMI. Tapi kupikir sering kuisi di situ, di sini belum pernah. Jadi biarlah saya ke sini, saya sampai 1:30 mungkin masih meng-SMS dari Resin. Ustadz acara Ata. Karena carikan pengganti, nanti lain kali saya isi lagi. Jadi Islam itu amat luas itu kajiannya itu, ya Allah. Terakhir. Ini contoh lagi. Kita masuk di dalil dan terjadi perbedaan memahami dalil. Contoh, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau mati anak cucunya Adam, putuslah amalnya. Karena putus amalnya, orang berkata tidak perlu kau bacakan Fatihah, sudah putus. Tidak perlu kau beramal untuk dia, sudah putus. Itu yang putus Pak, amal, bukan pahala. Amal itu bukan bahasa Bugis, bahasa Arab. Kalimatnya amalun, ain, amalun. Kalau amalun perbuatan, kalau amalun cita-cita. Beda seri, cedek bawa di roba lai sibituan. Amalun. Apabila mati anak cucunya Adam, putus amalnya, betul. Tapi pahala tidak putus. Kalau bapak kerja kantoran itu namanya beramal di kantor. Amalun artinya berbuat, bekerja, itu amal. Tapi begitu bapak pensiun di kantor, putus amalnya di kantor, putus. Tapi gaji pensiun masih diterima, THR masih dapat, racina kempah, itu namanya pahala. Jadi orang meninggal amalnya putus, tapi pahala ndak. Jadi boleh anaknya beramal, dia niatkan pahalanya. Contohnya, dia bawa buka puasa ke masjid. Orang tuanya apa kesenangannya kalau buka? Burger atau basang? Pisang hijau. Bawa pisang hijau. Ya Allah, pahala buka puasa pisang hijau ini untuk mamaku. Dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut. Ampunkan dosanya, ampunkan juga dosaku. Orang lagi nanya, mana dalilnya? Dalil itu terbagi dua lagi. Ada dalil yang sifatnya umum, ada dalil yang sifatnya khas, khusus. Ini panjang lagi kajiannya. Yang mana dalil umum, yang mana dalil khusus. Minta maaf Pak kalau beda pendapat dengan Murla Amri. Jangan saya jadikan musuh, jadikan teman berpikir. Tuh. Sama orang nanya itu, mana hadisnya, mana dalilnya baca Fatihah buat orang yang telah meninggal, mana? Mana ada yang berkata di situ apabila mati si fulan maka bacakan Fatihah, mana? Itu kalau begitu yang dicari berarti dalil khusus. Di situ dalil umum, afdalu doa alhamdu, seafdal doa adalah alhamdu, rawahul Bukhari.
Jadi seafdal doa adalah alhamdu. Jadi alhamdu itu adalah doa, hadis sahih. Tapi ini namanya dalil umum. Berarti Fatihah itu doa, tinggal apa niatmu. Gitu. Jadi Fatihah, ya Allah dengan berkah Fatihah ampunkan dosanya si anu. Orang pindah rumah, Fatihah, dengan berkah Fatihah buat berkahlah rumahnya, sebagaimana berberkahnya Ka'bah Baitullah. Mobil baru, Fatihah, dengan berkah Fatihah selamatkan mobil dan penumpangnya, sebagaimana selamatnya kendaraannya Nabi Nuh dan penumpangnya. Orang mapacing koron tinggi, nah, jangan lagi tanya mana hadisnya mapaci, tidak ada hadisnya. Ini adat. Jadi mesti jelas lagi, ini mapaci syariatkah atau syiarkah atau adat. Kapan berkata syariat pasti bid'ah, karena tidak ada ayat hadisnya, kan gitu kan. Jadi kadang dalil itu sifatnya am, kadang juga dalil itu sifatnya mutlak. Contohnya, gapa tuh melok dibahas. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, sesungguhnya dari Allah. Itu namanya dalil mutlak dari Allah semua. Tapi wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami rajiun, kembali. Oh, ini bukan lagi mutlak. Ada yang kembali, ada yang tidak. Karena raja'a kembali. Kembali kemana? Mau kembali ke Allah? Oh, tahu dulu dirimu. Yang kembali ke Allah itu mesti bersih suci. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, bersih suci, ahsan jamil, good, bagus. Itu yang kembali. Kalau tidak seperti itu syaratnya tidak kembali. Lainnya leturi. Bagaimana bisa tahu? Mesti mempelajari. Mutlak, muqayyad. Belum lagi tentang ma'rifah dan nakira. Iya lagi bingung ki. Aga ya sema'rifah, aga senakira. Pelajaran pesantren itu contohnya lagi dalam hadis. Putus amalnya kecuali 3 hal. Salah satu di antara ketiga doa dari beda nih toh. Doa dari anaknya atau doa dari anak. Beda sih, Rob. Kalau kita menerjemahkan doa dari anaknya yang saleh, bagaimana orang yang tidak punya anak? Demo di pada masyar. Allah tidak adil. Ini enak 9 anaknya yang doakan. Kenapa saya tidak dikasih anak? Jadi di situ bukan doa dari anaknya, tapi doa dari anak. Bagaimana bisa tahu? Karena di situ kalimatnya waladung, bukan al waladu. Beda sih. Kalau saya nanya siapa yang imam subuh, bapak jawab al ustaz. Berarti ustaz ini dimaksud yang memang tugasnya selalu imam. Tapi kalau bapak bilang ustaz tapi bukan yang biasa, itu bentuk ma'rifah dan bentuk nakira lagi. Tentu muncul lagi pertanyaan, apa-apa ciri-cirinya ma'rifah, apa-apa ciri-cirinya nakira. Wah, saya di semester. Iya. Jadi ngaji muki yolo. Jangan, lebih bagus berkata kalau tidak tahu hadisnya, jangan ngomong tidak ada hadisnya. Lebih bagus ngomong saya belum ketemu hadisnya. Itu kan enak. Ada orang mentang-mentang belum apa-apa, tidak ada hadisnya doa berjamaah. Sebelum jangan ngomong begitu. Lebih bagus ngomong saya belum baca hadisnya doa berjamaah. Enak kan? Kalau ngomong begitu saya bisa beritahu, ini hadisnya ini. Wah, apalah hadis ini yang seperti saya hafal. Ada emangnya udah berapa hadis yang kita punya? Kitab hadis itu contohnya Bukhari itu syarahnya Fathul Bari sudah lebih 1 meter panjangnya kalau disusun. Dan membaca itu hadis mesti baca syarahnya. Nah, itu lagi kitab hadisnya belum tentu punya. Punya lagi belum tentu baca. Baca lagi belum tentu paham. Paham lagi belum tentu sudah betul pemahamannya, siapa tahu salah paham. Jadi mesti baca syarah.
Syara itu adalah penjelasannya para ulama. Contoh, ketika baca Bukhari, baca Fathul Bari. Ketika baca Riyadhus Shalihin, baca Dalil Falihin. Ketika baca Sunan Abi Daud, baca Aunul Ma'bud. Ketika baca Bulughul Maram, baca Subulas Salam. Ketika baca tafsir dasar Jalalain, baca tafsir Asawi. Tidak baca, amekok bawan ni pale. Daripada selalu belum apa-apa, bid'ah, musyrik, neraka, pelan-pelan. Ya Allah ya Rabb. Minta maaf dengan sangat hormat, saya tidak menggurui bapak-bapak, tapi jadikan saya sebagai teman berpikir untuk mengkaji Islam. Ada orang di kampung, Pak, orang tidak terkenal, orang tidak ada apa-apanya. Bituanna edetan disapa engkatan dia kutanan. Gitu. Tidak ada apa-apanya. Tapi di saat mau meninggal, dia beritahu omnya, "Om, saya tidak pergi salat Jumat." "Ih, magai, kenapa?" "Ya om, dibaca kata bain aku mati. Jadi om kasih tahu saja orang-orang di masjid. Sesudah Jumatan langsung pulang ke rumah ini. Pak mati nak tuh. Kasih tahu memang orang di masjid." Bilang omnya, "Aja na sambarmu pau." Tidak kasih tahu maki om. Dia bilang omnya, "Mati memang kok, aku demu mati masiri kah tuh." Coba tuh. Artinya ini yang begini terbuka hijab. Dan siapa saja yang dikehendaki Allah. Gitu. Ternyata betul. Inilah jangan suka mandang enteng orang. Yang begini-begini contohnya. Ada kejadian di Jalan Cakalang. Ada orang mau dioperasi karena ada tulang ikan di lehernya. Dan sudah di CT scan kelihatan tulang ikan itu. Di saat mau dibawa dioperasi, ini orang pas sopo karung buru, pas sopo karung beras itu. Tiba-tiba codoi. Kenapa itu? Ngagiro. Senganu ada tulang ikan di lehernya mau dibawa dioperasi. Langsung dia buang itu beras yang ada di pundaknya. Bilang, "Yang mana yang ada tulang ikan?" Nasab pula mi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Coba menelan. Sudah tidak ada. Tapi tetap dibawa di rumah sakit, di CT scan sudah tidak ada itu. Jadi Allah memberikan kelebihan orang ini. Yang mau terus dibaca ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tetap ada. Iya. Ya Allah. Jadi terkadang satu masalah ini yang dikabulkan permintaannya, sama-sama senjata yang kita pakai, sama-sama doa yang kita baca. Tapi kalau ini yang tembak ke senjata itu kena sasaran. Tapi kalau kita tidak. Jadi begini, sebagai akhir dari kajian ini, selamatkanlah diri masing-masing. Sibuklah untuk berkaca ke dalam daripada sibuk kita menunjukkan tempatnya orang di neraka. Kalau toh beda pendapat, rambut boleh sama hitam, kepala boleh sama bundar, pemikiran tidak mungkin sama. Udahlah, beda pendapat, udahlah, wajar itu, wajar, normal itu. Jadi dia bilang, jadi kalau misalnya Ustadz ada yang berpendapat bahwa salat maghrib 4 rakaat kita diam saja, salah memang kok. Itu salat maghrib sudah kati. Jadi mesti juga pelajari yang mana kati, yang mana donni. Apa ciri-cirinya kati, apa ciri-cirinya donni. Mai tamatoi ma pesantren bangsa ya. Itu. Tidak perlu lagi mesti kita diskusi betul-betul kalau salat maghrib dijadikan 4, karena dalilnya sudah qat'i, bukan dhanni. Makutana sikit ya mana qat'i ya mana dhanni. Makanya tidak usah suka menantang. Karena terlalu banyak yang mau dipelajari. Guru saya dulu berkata, ngaji moko ya Allah, ngaji moko muruntukmu tuh matu, kau dapat nanti itu. Ngaji saja terus. Itu Profesor Hamka almarhum, Hamka yang pernah ketua Majelis Ulama Indonesia, yang pernah dipenjara.
Tapi dia bilang bersyukur saya di penjara karena sempat menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Iya kan? Iya, kadang tarawih 8, kadang tarawih 20. Nikmat, kadang kunut, kadang tidak kunut. Iya, tergantung situasi. Sampai ada ungkapan, kalau masuk di kandang kambing mengembeklah engkau. Artinya kalau masuk di kandang kambing lantas engkau menggonggong, lari mana nih? Iya. Jadi ikuti irama sepanjang tidak merusak akidah. Enaknya kalau begini berislam. Enak. Iya. Berbeda dalam furu'iyah tapi bersatu dalam akidah. Ada Islam itu kan trisula. Akidah atau tauhid, kemudian syariah, kemudian akhlak. Ini tidak boleh dipisahkan. Tapi terkadang mesti didahulukan akhlak dibanding syariah. Contoh. Syariahnya Amirul Amri kalau subuh kunut. Tapi saya didorong jadi imam, saya nanya, kunut tidak? Tidak, maka saya mesti mengedepankan akhlak. Saya tidak kunut. Ini contoh. Tuh. Mesti didepankan akhlak dibanding syariah. Itu. Allahu a'lam bishawab. Inilah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, kalau toh kebenaran yang saya sampaikan pasti datanya dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan, saya Amirul Amri manusia biasa yang ilmunya tidak sepadat dengan ilmunya bapak-bapak. Jadi saya tidak menggurui, tapi apa yang sudah dipahami itu yang diadakan murajaah, dikaji ulang. Jadi mungkin tidak ada tambahan pengetahuan, tapi yang sudah dipahami itu yang diulangi kembali supaya menjadi zikir. Berkata Imam Nawawi, apapun yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah zikir. Jadi zikir ini, dan orang yang berzikir sesudah subuh menurut hadis yang kita baca, man shallal fajrah, siapa yang salat fajar fi jama'atin, berjamaah, summa qa'ada yazkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah ta'ala hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, summa shalla rakatain, lalu dia salat 2 rakaat, ka ajri hajjatin wa umratin tamma, maka pahalanya itu seperti haji dan umroh sempurna. Jadi lebih bagus salat telah 2 rakaat baru pulang karena matahari sudah terbit sekarang. Ya, di situ kalimatnya man shallal fajrah, siapa yang salat fajar. Salat fajar kalau dibuka kamus itu juga salat subuh. Jadi fajar adalah subuh, subuh adalah fajar. Jangan ditanya saya yang mana didahulukan, salat sunat fajar atau salat sunat subuh. Ya moto. Jangan nanya yang mana laki-laki, yang mana pria. Ya moto. Yang mana wanita, yang mana perempuan. Ya tonjanjo. Apa bedanya KW-KW dengan bencong? Ya moto. Allahu a'lam bishawab. Tidak usah ada pertanyaan. Kalau toh ada yang tidak dimengerti, kaji sendirilah. Saya mau istirahat. Saya jujur cuma hubungan emosional dengan Pak Prof Tahir sampai saya agak pas-pas diri ke sini. Saya bilang tadi sama anak saya mau istirahat dulu setelah pulang. Mungkin saya bisa tidur 1 jam 2 jam baru kita beraktivitas kembali. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Allahumma jalna minal ulama'il 'amilin wa min ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yarfa'u wa du'ain la yasma'. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban syakira wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.